Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'limu ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan saya dan Anda dalam kajian tafsir ya mengenai soal surat 2 ayat 160. Saya tidak akan membahas mengenai yang umum tentang taubat, tetapi saya akan memfokuskan pada surat 2 ayat 160. Kita akan mengembangkan, menggabungkan, menghubungkan, ini bagian yang paling sulit ya, yaitu antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, antara clue yang satu dengan clue yang lain. Karena kalau secara umum itu kalau Anda buka clue tobat itu lebih dari 25 ayat. Ya, lebih dari 25 ayat. Ada doa untuk bertaubat, wa tub alayya innaka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, kan gitu ya. Surat 2 ayat 128 misalkan begitu ya. Di dalam surat 2 ayat 160 itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 159. Ya, silakan baca ayat 159 dulu dan 159 dulu. Oke. Silakan baca, monggo. Ada yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Iya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka ini menyembunyikan. Ya, ini menyembunyikan. Ma apa-apa angzalna yang kami turunkan.
mina bahagian dari al-bayyinati penjelasan-penjelasan. Ya, jadi Quran itu ayat yang satu menerangkan atau menjelaskan ayat yang lain. Wal huda dan petunjuk. Mimba'di dari setelah. Ma apa-apa bayyanahu kami menjelaskannya. Ya, tadi bayyinati bentuk perempuan, ya, bayyanahu bentuk laki-laki. Artinya yang bentuk perempuan itu hati-hati saya dan Anda banyak kebengkokan. Ya, banyak kebengkokan. Ya, yang tidak bengkok apa? Yaitu yang diterangkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, linasi bagi manusia. Fi di dalam Alkitab, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran. Ulaika mereka itulah yal'anuhum, mereka itu dilaknat Allahu oleh Allah. Wa yal'anuhum dan mereka itu dilaknat al-la'inun, ya, dari orang-orang yang melaknatinya. Jadi orang-orang ini kan bentuknya ini bukan khusus tetapi umum. Ya, umum yang mengarah kepada khusus. Yang khusus adalah orang-orang yang seperti saya. Ya, saya dulu berkecimpung di dalam bid'ah, khurafat, kesyirikan, misalkan begitu ya. Nah, sekarang saya bertugas untuk menjelaskan. Nanti pada ayat yang selanjutnya. Tetapi bersifat umum, contoh lagi, saya dulu peminum misalkan, suka mabuk, ngajak anak-anak muda untuk mabuk. Karena saya sudah tua, saya berhenti. Tidak mengajak anak-anak muda yang dulu saya ajak untuk mabuk. Maka ketika mereka mabuk, tetap saya dapat bagian dari dosa. Termasuk tadi. Makanya ini dosa jariah. Tadi jadi berapa banyak orang yang punya dosa jariah? Banyak sekali. Ya, tanpa sadar. Untuk memutus dosa jariah, karena kita juga kan tidak sadar kalau kita ini diikuti oleh orang. Bagaimana memutus? Bagaimana Anda tidak sadar wong mengajak orang? Ya, ketika mengajak masa tidak sadar. Ya, ayo mancing. Kan ngajak sudah. Tapi kalau dia mengikuti sendiri apa yang kita lakukan, sama. Makanya ada hadis yang menerangkan. Siapa saja yang mempelopori, loh, nggak ngajak, memprakarsai, loh, dalam hal kebajikan di dalam Islam, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Memutuskannya bagaimana? Wangel, ya apa sampean? Bingung, bagaimana? Ketika Anda mengajaknya dia untuk tobat, belum tentu dia menerima. Kita yang terpenting sudah mengajaknya, kata siapa? Dulu saya dan Anda getol ngajak dia maksiat. Sekarang saya dan Anda kenapa enggak getol untuk mengajak dia bertobat? Ya kan? Di situ Allah melaknat dan orang-orang yang ikut melaknat. Contoh, halah kalian nggak tahu kamu saja dulu kamu ngajak-ngajak saya, sekarang ngajak saya suruh berhenti loh, sama kan? Ya kan? Lihat itu, katakanlah pemimpin kita yang mantan presiden nomor 7, ya kan? Sebagian besar mereka memuji-muji, sebagian juga menghujat.
Kan selalu ada seperti begitu. Karena diri manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ya, itulah diantaranya. Lalu kemudian ini tadi kita fokuskan kepada yang satu ya. Bukan yang umum. Yaitu orang-orang yang mengerti agama. Ya, yang tadi sengaja menyembunyikan ayat-ayat Allah. Sebab kalau saya terangkan yang umum nanti panjang. Wong yang khusus saja panjang. Nanti kita akan pakai clue macam-macam. Makanya saya bilang bahwa sekarang kita tidak belajar satu clue atau dua clue, tetapi menghubungkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Ya, lebih luas lagi. Ya, kenapa saya menyembunyikan? Halo, kan gitu. Apa penyebabnya saya menyembunyikan? Tidak lain dan tidak bukan surat 2 ayat 172. Apa? Makan. Golek makan. Artinya sebagai penghidupan itu fatal. Yang paling vital itu makan. Contoh, saya lulusan dari Mekah, misal, ya toh, saya S3 sampai Indonesia nganggur. Ya apa caranya saya punya uang? Kan gitu toh. Minimal untuk makan. Karena makan itu urgent. Makan, pakaian. Itu primer. Maka surat 2 ayat 172. Ya, makanlah yang baik-baik, itu yang halal. Ya. Tetapi saya diingatkan pada 172 itu tadi, saya tidak mau. Rata-rata tidak mau. Jangan kau jual agamamu dengan harga murah. Ayat 174. Ya, ayat 174. Ya, ayat 174 itu dengan menjual harga murah tadi ya, tidak lain hanya untuk memperkaya diri kan. Maka yang untuk memperkaya diri itu jadi ambil itu cuma secukupnya aja secara ma'ruf. Yang isi untuk perut kita dan pakaian kita, selesai. Kita enggak nimbun kan untuk beli mobil, untuk beli apa, kan begitu tau. Nah itu. Lihat itu. Maka tidak lain hanyalah menelan api neraka. Ternyata saya sama dengan menjual kebenaran itu dengan kesesatan pada ayat 175. Ya, ketika saya dan Anda menerangkan tidak perlu ada imbalan di dalam menerangkan agama ini, dalam dakwah itu, dalam menerangkan Al-Quran itu, jawabannya timbul perselisihan. Ayat 176. Iya kan? Ayat 176. Jadi intinya apa? Yang pertama adalah isi perut. Kalau sudah kepentingan, susah sudah. Ya tadi, ya saya menutup-nutupi yang tadinya dengan segala macam. Ayo kita, dan sebelum Anda sekalian ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ayo Anda dan saya ziarah ke yang terdekat dulu. Kan begitu tuh. Jadi biaya sampean bukan ke sana saja, lebih besar lagi. Jadi ibaratnya sebelum sampean ke sana, yang pusat sana, sampean kula nuwun dulu ke yang terdekat. Tetangga-tetangga, jangan yang jauh dulu. Tetangga dekat, alasannya mereka pakai surat apa? Surat 4 ayat 36. Jadi tetangga dekat dulu, baru tetangga yang jauh. Begitu alasannya.
Kenapa? Memainkan kata ziarah, padahal ziarah itu artinya berkunjung. Duduk ziarah terus ke kuburan duduk, karena kita itu konotasinya begitu sehingga kita itu. Ya toh? Monggo. Kan orang kafir dan orang musyrik, aku musyrik itu kan haram untuk datang ke rumahku. Kemudian mereka untuk datang ke sana, sebelumnya mereka melakukan kesyirikan dulu di sini. Bagaimana itu, Pak? Itu bagi yang nyata. Sekali lagi hadis. Nah, makanya tadi perlu clue ya kan? Hadis Rasulullah mengatakan, aku tidak diutus untuk menghukumi ya yang di dalam hati, tetapi aku hanya yang menghukumi yang tampak. Nah, kalau tampak KTP, Pak. Ya dah, betul Islam. Mau kejawen tah. Ya dah, mau Tatar Pasundan tah. Ya, mau LDII dah, Ahmadiyah dah. Islam abangan tah, tidak pernah sholat sama sekali. Datang ke sana, monggo. Karena KTP-nya Islam. Ya, bahkan nggak pernah sholat, nggak ngerti apa-apa, diem tok di sana, ikut tok aja tolak soleh, ya tetap sah. Kan gitu. Nah, kalau sampean yang tadi katakan itu kok bisa seperti itu sampean menghukumi batin, sampean sudah belajar ilmu gaib. Kalau gitu uskun sampean kan gitu tak? Wis jelas, wong Nabi saja tidak berani. Sedangkan saya dan Anda sekarang ini harus belajar di dalam itu, mempelajari dalil itu, surat 2 ayat 208, udkhulu fis silmi kafah. Makanya perlu itu. Ya. Jadi kalau sudah keduniawian, tadi ketika di dalam surat 2 ayat 172, ya toh, enggak mau. Bebas saya, wong saya dikasih kok. Ya enggak minta kok. Coba sampai tidak dikasih, gruneng enggak? Gruneng mesti, karena sudah terbiasa dikasih. Ketika sampai dipanggil lagi sama Ustadz Abu Wita, ya Budi Sutarno, maka godek, enggak lah Pak Budi, ternyata kemarin nggak dikasih saya, kan gitu jawabannya. Ya toh? Enggak, ini nanti insya Allah saya usahakan, insya Allah saya usahakan. Oh ya toh, wis Pak Budi sekarang ya, datang saya. Ternyata nggak dikasih lagi sama Pak Budi. Ya toh? Tadi saya juga nggak dikasih, katanya Pak Budi begitu. Ya toh? Waduh, ini 2 kali. Pak Budi lagi kemudian, ayo Pak, sekarang jatah sampai. Enggak Pak, please. Ada job yang lain. Kan begitu ya kan? Mesti begitu. Ini awal bulan kok nggak ada apa-apa ya orang-orang ini ya. Wong saya ngajar tiap hari, mesti begitu terusan, gitu. Arab-Arab. Makanya itu tadi. Ketiga tadi. Dalilnya sudah jelas. Ingat lu yo, baik-baik. Ketika saya dan Anda tadi, ketika sudah ada penyakit di dalam hati saya untuk keduniawian itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati kita ada penyakit lalu ditambah oleh Allah. Kalau Allah yang nambah tidak terasa. Lalu yang kedua, apa yang saya sampaikan? Karena afiliasi saya sudah dunia, banyak menyimpangnya. Surat Yasin ayat 21. Ini clue yang saya sebutkan. Ternyata mulai dari apa dulu? Urgent yuk, makan. Karena ada hadis yang menerangkan daging dan darah yang tersusun daripada barang yang haram tidak ada balasannya kecuali api neraka. Lah saya kan tadi itu kan.
Dan ini ada kaitannya dengan sedekah. Kan saya dikasih orang ya, Pak ini solawate, Pak ini uang itu amplope ya, sebutannya uang solawat, uang sedekahnya, uang infaknya Pak. Ya toh? Maka ini surat 9, ayatnya 58-59. 58 kalau diberi bersyukur, kalau tidak diberi rama-rama yang tadi sudah saya sebutkan oleh Abu Wita. Ya, Budi Sutarno. Tetapi 59 tulus ikhlas karena Allah. Loh. Coba sampai ngomong, kemudian Ustadz Sofyan Sauri mengatakan, sampai nggak ikhlas Pak. Wow, marah-marah saya. Sampai kok ngomong begitu? Begitu. Padahal sudah jelas-jelas tidak enak nunggu amplopan kok. Pak, saya belajar agama ini bayar enggak? Ya kan? Buku beli kitabnya, ngajinya di pesantrennya, ya kan? Segala macam. Terus apa lagi? Ya kan? Ongkos ke sini saya naik motor itu bensin loh, Pak. Bukan terbang saya, Pak. Loh, gitu alasannya macam-macam. Karena faktor kepentingan yaitu perut. Maka ada anekdot. Sebab di dalam agama itu banyak sedekah dan zakat, gampang. Untuk kaya, jual agama. Ya toh? Jualan agama. Maka tadi disinggung oleh Allah dalam surat 2:174 tadi. Menjual dengan harga murah. Caranya gampang, wis pakai udeng-udengan, kalau ustazah wis pakai kerudungan, ya toh, kemudian mulai ngajak apa itu orang-orang ngaji dulu sebentar, ya toh, kemudian baru sebutan itu minimal apa, walaupun tidak uang, walaupun gratis apa, sebutan, gelaran, ajengan, Gus, Yai, Habib, ya toh. Binterem, ya tak, katoan, ya tak, macam-macam lah, ya macam-macam, ya, tuan guru, kalau ya, kalau di Lombok sana kan tuan guru, ya tak, tikip, ya, tuan guru, ini banyak sekali sebutan, ya, dan inilah saya dan Anda bangga dengan itu, status sosial saya. Ketika saya miskin tapi status saya masih orang menghormati, datang dan ngasih saya. Makanya banyak orang-orang yang tidak punya opo-opo karena jualan agama, cuma jualan doa tok. Banyak orang datang. Ya kan? Wis kamu tak kasih azimat. Azimatnya bukan ditulis loh ya, fotokopi. Ya kan murah. Ya kan? 300 satu lembaran, 2 lembar 600, tapi kan dapatnya 10.000. Lebih dari 50.000 kan begitu, katakanlah 50.000, mosok fotokopi 2 dapat 50.000. Yang mahal apa? Combene, yang pertama kali dengan ngobrolnya ini tadi itu yang mahal. Oh, azimat ini tertulis begitu. Ya Jos Marco Jos ini. Oh, begitu, itu yang bikin orang. Maka inilah dapat harga murah. Ya toh? Lalu apa? Timbul iri hati sekarang. Ketika dia naik merasa punya ilmu 176 perselisihan. Ya toh? Kenapa? Merasa punya ilmu. Ketika Ustadz Sufyan Sauri ini banyak job. Apa sih yang dia punyai oleh Ustadz Sufyan Sauri ini? Oh, nggak bisa apa-apa, kalah sama saya. Jobnya banyak. Loh. Mulai timbul seperti begitu. Surat 3 ayat 19. Mulai saya gosok. Mulai ketemu satu forum. Dengan Ustadz Abu Wita. Dengan Ustadz Sufyan Sauri. Ya, ketemu satu forum. Dengan Ustadz Abu Ririn. Waduh. Satu forum. Wes saling bantai. Oh, tidak demikian. Kan begitu. Dalilnya begitu. Padahal apa? Yang umum dijadikan khusus, ya, yang mukoyat dijadikan mujmal, wis campur baur, seolah-olah perang
perang ayat karena merasa dirinya inilah kemudian dasar saya untuk mencari harta ini kedustaan atas nama Allah. Surat 22 ayatnya 3 dan 8. Itu kalau dihubungkan begitu. Ya. Keluhnya banyak kan? Nah, silakan. Berarti ini mau ulama pewaris Nabi ini susah sekali. Lu susah, makanya kalau Anda baca hadisnya runtut, ya kan? Wahai budaknya dinar dan dirham. Lagi hadis lagi. Pagi dia iman, sore dia kafir, demikian pula sebaliknya. Tersebab apa? Dia menjual agamanya untuk dunia. Lalu sudah nyatakan begitu. Ayo, ini air minum bekas saya 5 juta ya. Ayo siapa yang mau? Ya, ini bekas abab saya loh, orang alim loh saya ini. Ayo, ini saya sudah doakan mau main 5 juta lah. Ayo. Ya dah. Rebutan akhirnya 5 juta kemudian saya 10 juta. Wes tambah. Masuk kantong. Realita loh ya. Kan enggak mungkin Allah itu tidak mungkin dusta. Ya tidak mungkin. Sebab apa? Allah sempurna. Allah itu maha agung. Tidak mungkin surat Yasin kemudian ditutup. Pada ayat 21-nya sudah nyata. Ikutilah orang yang tidak minta imbalan. Tidak minta imbalan. Saya memang tidak minta imbalan. Betul. Tapi minta sebutan. Podo wae imbalanmu sebutan. Dia kan seorang qori yang top. Sudah, apa sih yang kita pertaruhkan? Ya, ini antara satu dengan yang lain, kemudian ada bahyan, ada kebencian, ada kedengkian, ada ketidaksukaan. Ya, mulai muncul saya tak ingin tahu apa perselisihan saya dengan Ustadz Sufyan Tsauri, perselisihan saya dengan Ustadz Abu Ririn, perselisihan saya dengan Ustadz Abu Wita. Untuk apa? Ketika mencari perbedaan saya gosok dia. Bahwa seolah-olah di hadapan jamaah ini saya yang paling pinter, ingin menunjukkan diri. Kenapa kita tidak tunduk, tawadhu, tidak berselisih? Oh, untuk menunjukkan saya kan berilmu. Gua apa terusan? Langsung kemudian Anda menggosok, merendahkan kawan Anda sesama muslim di hadapan para jamaah, memalukan. Tidak. Ya toh? Seandainya saya katakan saya melakukan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada dan para sahabat, ya toh? Terus saya mungsir dari ya enggak apa-apa untuk pertobatan saya. Kan tadi bertaubat dan memperbaiki diri dan menjelaskan kepada orang lain. Itu sebagai pertobatan saya. Coba Anda buka di dalam surat 3 ayatnya 90. Orang-orang yang kafir setelah mereka beriman lalu ditambah oleh Allah apa? Kekafirannya. Maka tobat mereka tidak diterima. Loh. Tobatnya gak diterima. Karena apa? Semakin menyimpang tadi. Karena saya faktor keuangan, ayo ziarahnya tambah. Biasanya 1 bulan sekali, ini berubah sebulan 2 kali. Ngajak sana, ngajak sini, ayo. Tambah lagi, ya dah. Wah, wis macam-macam. Sampai lihat Wali Limo. Nanti di YouTube ya, Wali Limo. Ya, itu daerah Ngawi. Nggak ada kuburannya. Asalnya gundukan, terus dikasih kuburan 5. Ya toh, diratakan kasih kuburan 5. Terus istighosan di situ diadakan. Padahal di dalamnya tidak ada jenazahnya sama sekali. Untuk apa? Memasukkan pundi-pundi, bongkar. Wali Limo pernah datangin soalnya mau ngedat orang roh ya kan raro
Dibongkar maksudnya ketawa gitu. Lah iya ketahuan masyarakatnya di situ. Ini benar ada kuburan. Nggak ada Pak. Tiba-tiba. Tetapi sampingnya orang yang samping rumahnya itu, samping kuburannya itu mengadakan istighosan untuk wali limo. Untuk apa? Ya itu tadi mendatang. Yang datang dari luar kota. Yang datang termasuk sing ya. Kan bayar ya. Lah iyalah kan masih sedekah masih sampean kah? Ya dah, ayo. Nah tapi itu tadi karena faktor itu tadi. Makanya surat 2 ayat 172 dan 174 itu saling berkaitan. Ya, dari 172, 174 sampai 176. Ya, 174 sampai 176 berkaitan karena 173 itu tentang yang haram untuk dimakan kecuali terpaksa segala macam, ya kan? Itu. Perhatikan betul-betul. Intinya saya dan Anda ingin mencari minimal keduniawian saya walaupun tidak dapat fulus sekalipun, apa? Sebutan, gelar, tomas, toga. Ya toh? Bukan tanaman obat keluarga lo toga, ya toh? Tokoh agama. Ya toh? Mau ketika ditokohkan itu bangga sekali saya. Wah. Ya inilah diantaranya. Dan innalillah sudah. Jadi keikhlasan saya ini pun tergerus. Mengalami abrasi dan erosi. Gitu? Maka perlu pencanangan apa? Mangrove. Ya penanaman mangrove supaya tidak abrasi laut. Kan begitu. Perlu apa ya itu tadi apa? Akidah mulai masuk. Wis, perlunya hanya kepada Allah. Allah pasti jamin rezeki kok, enggak mungkin enggak. Usaha dan yang lainnya. Kita tidak. Ya toh, kita bangga sampai misalkan setiap hari ngaji. Ngaji apa kok setiap hari? Loh, ya toh? Ngaji kok gak pinter-pinter loh. Karena pikirannya ngaji itu kudu pinter. Padahal belajar untuk bener, bukan untuk pinter. Nanti kalau untuk pinter, minteri. Mesti minteri. Karena apa? Senang debat. Mesti senang debat. Belajar untuk tidak berdebat. Ya wis, alhamdulillah sampai lebih pinter. Ya toh, lebih piawai. Ya sakar. Saya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, sampean sing Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya di luarnya nggih mboten napa. Kan sebutan. Ya kan? Yang terpenting kita bersikukuh istiqomah di dalam titian as-sunnah. Belajar begitu. Wong kita mengharapnya hanya kepada Allah. Belajar begitu. Tapi namanya manusia tetap berharap pada manusia itu ada. Nah, itu kita kikis pelan-pelan. Nggak bisa langsung kita, nggak mungkin. Sulit. Ya, selalu sulit. Tetapi harus dengan kemauan itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu. Kan ada kaitannya lah. Maka saya bilang antara ayat yang satu dengan ayat berkaitan semua. Kafah. Nah, ini mulai belajar titik sulit sampean. Selama ini kan clue-nya satu ya, tobat. Sekarang udah mulai. Padahal kalau dari tobat itu sampai bisa semalam suntuk, nggak bakal kelar. Ya ini, karena ada tata cara, ya tobat, perintah tobat, wis macam-macam. Ya ini, so, katakanlah surat 2 ayat 37. Tentang Adam. Wahai Adam, nanti kalau turun petunjukku, loh, kamu ikuti, maka kamu benar. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mengikuti petunjuknya Allah, kita semuanya ini mengikuti petunjuknya Allah dan Rasulnya, tidak ada rasa takut. Masuk penjara, tenang. Dituduh orang, tenang. Korupsi, tenang. Pokoknya aku nggak korupsi, beres.
tapi ada bukti, Pak, bukti dabukna tah. Pokoknya saya tidak memperkaya. Silakan mau dihitung tah harta saya monggo sebelum jadi pejabat dan sesudah jadi pejabat bertambah atau berkurang silahkan. Nek bertambah PN wis ngono wae. Kan gitu. Ya, nah inilah kemudian tadi. Kemudian ada namanya orang yaitu tadi ya. Ketika dakwah ini, kemudian ada orang yang suka dan tidak suka. Itu sudah normal. Ya, ketika suka, saya suka. Tapi yang ketika tidak suka, oh jangan. Kan banyak. Jangan ngaji di Abu Fadil. Abu Fadil itu tidak masuk di sini, itu enggak masuk. Kelompok-kelompok sini enggak masuk. Ya tak? Dia apa? Enggak apa-apa, tenang saja. Apa yang sudah tidak perlu bersaing. Justru mereka itu yang ngomong begitu tandanya ada bahyan, ada kedengkian, ada kebencian. Belajar begitu, jangan menarik apa itu jamaah. Tidak usah ditarik tahu maju di sana percuma. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala. Kita ngaji loh, sudah lama katakan begitu. Masuknya ono sing cepet. Ya ada yang buahnya, ada yang masuknya lambat sekali. Wis pokoknya mendengarkan. Kan? Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Belajar begitu, tapi dia istiqomah, biarkan air menetes. Pada batu yang keras, lama-lama dia akan cekung juga. Biarkan Allah saja lagi dasar. Gitu. Sehingga ya mohon maaf ketika kita tanya, gimana tadi pengajian? Wah, kamu nggak hadir sih. Jos, guyu tok. Ketawa tok lawak bene. Lah kalau gitu dengar lawak saja di televisi. Andri Tolani ya toh? Ustadz Andri Tolani kan begitu. Ya toh? Kalau hanya mendengarkan begitu tertawa, bukan banyak orang yang seperti ilmu agamanya piye. Ilmu agama disalut dengan apa? Lawaan. Enggak ada. Serius. Sampai belajar, katakanlah Abu Ririn ini kan punya apa itu bengkel mobil. Coba karyawannya tidak serius, disuruh Abu Ririn. Ini orangnya minta warna dicat warna biru laut. Kemudian yang disuruh ini, ya Pak, kreasi sendiri, ya toh, supaya bagus, kayak kasih warna merah, magenta dan kuning. Kira-kira, ayo dilempar enggak? Harus fanatik memangnya, disuruh ya itu. Sistem saja, Pak. Ini sebelum dicek, bener nggak warnanya seperti begini, sesuai nggak dicek? Oh ya, sip ya Pak ya, fix ini. Kurang sak seleret enggak wis persis. Oh, ya kan? Baru dicek. Ya toh? Belum aman kalau enggak ditampakkan begini hanya memper toh kan belum ini kan? Ya toh masih mirip toh? Belum persis. Ya toh? Nah, ini kan dibilang, loh ini kok belang ini enggak sesuai dengan dimarahi lagi. Cat ulang. Double kan? Kira-kira nek sampean nggak fanatik seperti begitu, ya cepet dipecat dari perusahaan karena kreatif. Sampean ini fanatik bukan seniman loh ya. Nek seniman sakarep sampean gitu ya. Karena karya sendiri. Lah kalau ini milik orang lain, ya toh. Katakanlah sampean disuruh bikin gambar Mona Lisa. Sampean ganti karena sekarang Mona Lisanya Muslim Pak jadi kayak jilbab. Kira-kira ya apa? Ayo. Mona Lisa jilbaban. Ayo. Ya kan? Saya kan sudah Muslim Pak. Wis minggiro kan begitu kan? Nah inilah. Jadi betul-betul dalam perkara ini lihat itu. Kalau saya dan Anda salah, Allah loh yang melaknat dan orang-orang yang melaknat. Itu. Siapa orang-orang yang melaknat?
surat 2 ayat 166 167. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Loh. Karena setelah melihat siksa, tidak mau mereka. Orang yang mengikuti juga begitu. Ya Allah, kembalikan aku. Kalau aku kembali, aku tidak lagi mengikuti Ustadz A, Ustadz B. Begitu. Kita fanatik. Mohon maaf ini, kita fanatik pada kelompok. Saya kalau nggak ngaji di mana, di sana nggak enak. Sana nggak enak. Ya kan? Begitu. Padahal ustadznya ganti-gantian. Nggak tetap. Tetapi itu tadi, karena kelompok itu, tanpa terasa kita mengikuti kelompok. Padahal apa yang dibicarakan? Ketika dia menyelisih sunnah, tinggalkan. Gitu tok. Surat 4, ayat 140. Surat 6, ayat 68. Disuruh ninggalkan gitu tok. Oh ternyata ini tidak sesuai dengan dalil Quran sama as-sunnah. Tinggalkan. Ya, izin tinggalkan, pulang. Berani tidak sampean? Atau mohon maaf, mak, kenapa? Pulang bro, ada panggilan istri. Panggilan keluarga. Oh, apa Pak? Wis tak kok panggilan. Kepo lu, ya toh? Pak, beres. Ya, ada pertanyaan. Jadi memang berat Islam ini. Maka disuruh taubat itu menjelaskan. Lah dulu sayangnya. Saya kan dulu ngumpulkan banyak. Kalau ngaji itu di atas 300, bahkan 500. Ya. Kadang-kadang 1000. Mau tablik akbar sampai 1000. Dan jelaskannya salah. Terus mosok saya ngumpulkan mereka lagi. Ya dah? Satu-satu mereka. Satu-satu aku sayang ibu. Ya dah? Akan saya datang kan nggak tahu, kenal juga enggak. Rumahnya di mana? Kan bingung saya. Saya punya padepokan ilmu hikmah sejati di Kediri. Kediri, Pare, dan itu cabangnya banyak. Dan pengikut saya banyak. Dan rata-rata, mohon maaf, anaknya yang bekas-bekas nakal semua. Preman semua. Ya alhamdulillah sholat segala macam. Ya, karena ilmu. Sak wedok-wedok juga yang perempuan juga begitu. Wis sampean tahu sendiri lah Pak. Ya, ketika saya suruh berhenti gue enggak mau. Sudah nyaman. Karena apa? Sudah menghasilkan. Ya toh? Sampai mohon maaf ini. Ketika orang saya ajari, ya toh, ngangkat yang berat jadi ringan. Ada ajiannya sendiri. Ya. Yang diangkat apa? Pompa air yang dilep itu untuk ngelep di apa namanya? Di sawah ketika musim kering ya loh, itu diangkat sendiri, orangnya dibikin tidur, panglimunan supaya tertidur orang, ya loh, itu dua angkat sendiri. Ketika dipegang polisi di rumahnya ada 87 pompa air, belum lagi yang terjual loh. Jadi semuanya bisa tertidur, padahal dijaga untuk lebih tidur, diangkat sendiri. Tidak ada siapa. Bengong, kamu kok kuat? Nah itu. Jadi ilmu ini semuanya sebenarnya baik, tergantung yang memegangnya. Ketika diajari yang begitu-begitu, nah ini misal lo ya. Ya loh. Tapi realita kan ngono ya susah. Nah itu susah. Ya. Bahkan sama polisi tembak saja, alasannya kan lari ya, tembak jedes. Begitu tidak apa-apa, polisi ini ngecek. Ya, tembak lagi pas ditempelkan begini, ya toh sampai kakinya wis bagus ya. Nah, gitu, wis nggak berani. Nah ini diantara, ya. Dan itu masih sampai sekarang. Jadi innalillah, ya. Jadi bagaimana kita? Ya wis kita jelaskan. Bukan kemudian kita bangga dengan ilmu, tidak. Penyesalan kita. Makanya seandainya bisa mengulang yang dahulu Darmaji wis tak bayar baiklah. Ya toh? Dari 5 ngaku siji kan gitu ya. Makan 5 ngakunya cuma 1 kan wis saya bayar. Tahu begitu. Wong tapi tak enak.
masalahnya. Inilah kita, saya dan Anda terbuang. Ya, nggih, monggo. Salah satu syarat bertobat itu kan menyesali ya. Bagaimana dengan orang yang menderita psikopat yang tidak mampu untuk menyesal? Sebenarnya Allah bisa karena biasa, maka disebut psikopat. Kebiasaan. Jadi saya katakan sering ngimut, berhasil ngimutnya, mencurinya berhasil. Contoh, waktu kecil pakai silet saja, cutter yang dipotong itu, kemudian pengen makan opo disobek seret, plastiknya dimakan, diincipi pergi. Kan berhasil terus itu. Oh, nggak ada CCTV, ya tak? Makan kelumut terus begitu. Ini lama-lama psikopat. Lalu kemudian saya bawa tidak merasa kleptomania. Ya tak? Nah ini. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Apakah masih ada harapan untuk? Ya ada lah, nggak mungkin. Sama dengan kita, anak laki-laki dikasih apa mainan boneka, jangan main boneka. Mobil-mobilan dipaksa begitu, main boneka saja dibiarkan, ya terus melambai. Kalau sudah begitu bagaimana? Susah. Oh ini karena faktor gen apa? Gembel no, iya dah, gitu, nggak mungkin. Likul lidain dawaun, setiap penyakit mesti ada obatnya. Sampai di sini dahulu, nggih. Nah, ini clue yang paling banyak yang susah ya. Nah, ini maka saya tunjukkan dulu, nggih. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.